In over 120 countries, there are RSM experts who take time to find out what makes you and your business tick. Wherever you are and wherever you want to go, our audit, tax and consulting services are designed to help you move forward with confidence. It's your ambitions we care about, and like you, our focus is on your future. The advice you receive may come from individual RSM experts, but it will be supported by our collective local and global knowledge, helping you grow and safeguard your future. That's the value of RSM. That's the power of being understood. Selamat pagi, Ibu dan Bapak, rekan-rekan semua. Senang sekali kita bisa bertemu di pagi hari ini untuk sharing session, bisa berdiskusi di pagi hari ini. Saya Indila Simatupang, saya adalah Head of GRC and Technology Consulting di RSM Indonesia. Pagi ini kita akan mencoba membahas mengenai RPA, digitalization, dan ini merupakan sesuatu yang sebenarnya sangat penting untuk bisa membuat organisasi kita menjadi lebih efisien, bisa mengidentifikasi opportunity baik itu untuk cost saving, untuk potential revenue gain, bahkan ada survei yang baru saja terbit ya di minggu-minggu ini bahwa perusahaan saat ini sudah menggunakan berbagai fitur baik itu data analytics, AI, RPA itu untuk bisa juga mengurangi potensi fraud gitu. Nah, pagi ini akan berbagi bersama Ibu dan Bapak adalah Pak Resti Benyamin dari RSM, Partner Teknologi Consulting di RSM, dan juga Pak Stephen Low, founder dan juga director dari Data Mandiri. Dan kami memang sering bermitra bersama dikarenakan memang ada dua hal dalam kita menerapkan atau mengimplementasikan RPA maupun digitalization, penggunaan AI. Pertama adalah perencanaan. Kedua adalah implementasi. Implementasi nggak akan bisa jalan dengan baik kalau tidak ada perencanaan yang baik, tidak ada petanya yang baik. Dan peta nggak ada gunanya kalau tidak ada implementer yang baik. Gitu. Jadi memang ini sangat berkaitan erat gitu ya, dan kami ingin mencoba berbagi, memperluas wawasan dan berbincang bersama bagaimana ini bisa membantu organisasi-organisasi, dan kita akan bahas nanti baik dari sisi mulai perencanaannya, mappingnya, bagaimana untuk menyusun petanya, dan bagaimana untuk implementasi yang benarnya. Jadi berbagai aspek akan disampaikan dalam pagi hari ini. Oke, baik, tanpa berlanjut terlalu lama supaya tidak mengurangi waktu, saya berikan langsung kepada Pak Resti. Silakan Pak Resti. Baik, terima kasih Bu Angela. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat datang di webinar kami mengenai Robotic Process Automation in Financial Services. Saya Resti Benyamin, Teknologi Consulting Partner di RSM Indonesia. Bersama saya nanti akan juga ikut berdiskusi dan presentasi Bapak Stephen Low, founder dan CEO dari Delta Data. Nanti kami akan sharing mengenai consulting side dan teknologi side dari robotic process automation. Apakah share screen-nya sudah muncul? Muncul, Pak. Sudah ya? Pertama-tama kita samakan dulu definisi mengenai RPA, singkatannya Robotic Process Automation. Nah, hanya masyarakat awam biasanya menyalahartikan kata robotik ini. Sebentar. Ya, kata robotik ini sebagai robot secara fisik atau mesin hardware. Nah, yang dimaksud dengan robotik ini di RPA
adalah suatu mekanisme yang meniru atau mimicking interaksi kita sebagai user dalam menggunakan software. Jadi tidak ada bayangan mengenai robot yang ada tangannya, ada matanya, gitu yang seperti ada di manufacturing atau pabrik-pabrik. Nah, yang dimaksud dengan RPA di sini merupakan sebuah software atau bot kita sebutnya yang bersifat computer coded. Jadi nanti ada terlibat coding komputer di situ. Ada juga beberapa tools atau studio yang meminimalisasi coding, sehingga nanti kita sebagai implementer atau user atau customer pengguna RPA itu tidak disibukkan atau dihadapkan dengan kompleksitas programming language. Gitu. Jadi nanti ada beberapa tools seperti UiPath yang tinggal drag and drop, kemudian configure, kemudian dites botnya jalan seperti apa. Nah, RPA ini merupakan suatu program yang seperti tadi saya katakan mereplace atau menggantikan apa yang diperform atau yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi dengan aplikasi atau perangkat lunak yang sifatnya repetitif, membosankan, sehingga bisa menyebabkan human error atau kesalahan dari sisi manusia karena pekerjaannya membosankan dan kemudian juga ada distraction dari environment sekitar gitu ya. Yang tadinya memang dirasakan menarik gitu ya pekerjaannya, tapi lama-lama dari hari ke hari, bulan ke bulan kok repetitif seperti ini ya gitu. Akhirnya bisa jadi menimbulkan negligence gitu ya, bisa abai terhadap satu detail yang harusnya dilakukan malah kelewat gitu. Nah, RPA ini juga memungkinkan integrasi cross functional, jadi antar aplikasi, antar departemen, antar bagian, antar business process group gitu ya. Jadi bisa diintegrasikan. Apa yang tidak termasuk dalam RPA? Satu, tadi hardware atau bot, autobot yang dalam pikiran kita merupakan mechanical robot. Gitu ya. Nah, ini bukan seperti itu RPA, bukan juga suatu mesin yang memproses paperwork. Nah, ada juga orang-orang yang masih berpikiran bahwa RPA ini nanti ada hardware yang bisa baca dokumen-dokumen kita gitu. Nah, itu beda lagi, itu document processing center gitu ya. Kalau ini RPA bukan physically existing machine processing paper, itu ada di bawah. Nah, kemudian karena ini sifatnya robotik, jadi hanya mereplace apa yang dilakukan berulang-ulang, repetitif. Kita mengeksklude aspek kecerdasan buatan atau AI di RPA ini. Nanti kalau misalnya memang solusi RPA ini ingin di-embed machine learning atau artificial intelligence, itu cerita yang berbeda. Tapi apa yang menjadi natif dari RPA adalah tidak adanya decision making yang dibuat berdasarkan atau dibantu oleh artificial intelligence. Dan kemudian RPA ini bukan merupakan software voice recognition, bukan yang memahami natural language manusia gitu ya, menggantikan misalnya call center gitu. Nah, itu bukan RPA. Jadi RPA apa saja sih yang bisa dilakukan di RPA? Secara garis besar, nah poin-poin ini ada beberapa aktivitas, misalnya login, logout, gitu ya kan rutin ya. Misalnya ada staff yang sifatnya clerical gitu ya atau administratif, setiap hari pagi login, sorenya harusnya logout, tapi ini suka kadang-kadang lupa logout sehingga tetap login satu harian gitu ya, tidak pernah logout. Nah, ini bisa diotomasi pekerjaan login logoutnya ke dalam suatu aplikasi, baik itu web maupun desktop application. Kemudian ada juga
pekerjaan yang sifatnya rutin, copy paste gitu ya, moving files to folder, moving folder to folder gitu ya. Nah, itu bisa diotomasi, copying and pasting certain image, kemudian text gitu ya, copy masukkan ke dalam satu dokumen, entah itu PowerPoint, entah itu Word document, Excel gitu ya. Nah, itu bisa di mimicking juga dengan RPA. Mengisi form di suatu application, baik itu web maupun desktop, ini juga pekerjaan yang melelahkan dan repetitif, gitu ya. Itu bisa diotomasi menggunakan RPA. Jadi nanti bisa login, masuk ke aplikasi custom, web base atau SAP sekalipun atau ERP, bisa masukkan misalnya form purchase request, purchase order, invoicing dan lain-lain. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh RPA, salah satunya reading and writing to database. Kita masukkan ke database langsung ke dalam tabel tertentu, kita update row-nya atau kita ambil retrieve suatu data menggunakan query tertentu, dengan kriteria tertentu, kita ambil beberapa row gitu ya, atau kita menulis juga ke database. Berikutnya adalah mengekstrak structured data dari dokumen. Kalau kita punya dokumen Word atau PDF, misalnya dokumen purchase order atau invoice, biasanya sudah ada tempat-tempat atau posisi-posisi di mana alamat yang dituju, kemudian PIC-nya siapa, kemudian total dari invoice-nya atau purchase order-nya berapa, item-itemnya apa saja, unitnya berapa. Nah, itu bisa di-scrap. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam, misalnya ke aplikasi atau ke ERP gitu ya, apa yang sudah diekstrak di dokumen tersebut. Pekerjaan berikutnya yang bisa dilakukan oleh RPA, membuka email, mengekstrak attachment-nya, kemudian bisa dibaca, bisa di-scrap, kemudian RPA juga bisa dikonfigurasi menggunakan rule set. Ada if then-nya, kalau misalnya emailnya isinya atau subjeknya dengan ada kata-kata tertentu, maka kirim jawabannya ke siapa gitu, atau lakukan misalnya buka aplikasi tertentu kemudian masukkan apa gitu. Nah, itu ada if then decision rules-nya. Kemudian apa yang bisa dilakukan lagi, secara eksternal kita juga bisa mengakses misalnya social media, Twitter, Facebook untuk melihat sentimen, untuk melihat komentar-komentar mengenai organisasi kita gitu ya. Kita lihat di sosial media apa yang banyak dikabarkan, yang diposting gitu ya. Kemudian sentimennya seperti apa bisa kita lihat. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam RPA. Tentu saja RPA bisa melakukan kalkulasi-kalkulasi, perhitungan-perhitungan yang sederhana. Kemudian connect juga ke API, kalau misalnya memang ada interface ke aplikasi tertentu yang memang dibuka API-nya. Terakhir, RPA bisa melakukan scraping data dari suatu website. Jadi nanti ada website, bisa diambil dari misalnya HTML source-nya atau dari tampilannya untuk dilakukan task berikutnya. Nah, dengan demikian RPA itu sangat suitable, cocok karena sifatnya yang bisa jalan 24 jam, karena ini bot sifatnya, tidak lelah, ada tiresome itu ya, kemudian fully digital. Nanti bisa ada dua macam RPA yang bisa fully unattended, jadi jalan 24 jam tanpa ada intervensi manusia. Ada juga yang attended bot. Jadi nanti di satu titik tertentu dibutuhkan intervensi manusia, baik itu untuk decision making atau untuk melakukan judgment yang tidak bisa dilakukan oleh RPA secara penuh. Kemudian sifatnya yang rule based, sehingga bisa nanti digunakan untuk compliance.
sehingga tidak ada mengurangi potensi fraud yang bisa dilakukan oleh manusia. Biasanya kalau dilakukan oleh manusia ada terinspirasi, oh ini bisa dilakukan penyalahgunaan di sini nih gitu ya. Karena ini bot, there is no emotion di situ ya. Nah, sifatnya yang repetitif ini pun juga merupakan suatu nilai tambah dari implementasi RPA. Apa saja yang bisa dilakukan di RPA berdasarkan tadi ada kemampuan-kemampuan yang bisa baca email, bisa copy paste dan lain-lain, kita bisa mengotomasi transaksi. Karena ini judulnya RPA in Financial Services, biasanya di perbankan, di multi finance gitu ya. Bagaimana kita melakukan proses administratif dokumen, know your customer, KYC, kemudian bagaimana untuk melengkapi administrasi untuk pengajuan pembiayaan dan lain-lain. Nah, itu bisa dilakukan transactional automation, bisa secara full maupun assisted automation yang ada masih ada human intervention-nya. Karena ini sifatnya meniru interaksi manusia kepada aplikasi atau perangkat lunak, RPA ini tidak touch langsung low level di sistem yang terkait. Jadi ini sifatnya dari sisi tampilan, dari sisi front end. Jadi bagaimana user menginput satu screen gitu ya, kemudian bagaimana user mengcopy paste file sehingga integrasinya lightweight karena ada di depan. Nah, RPA juga bisa dilakukan untuk data migration jika memang dibutuhkan misalnya dari legacy system ke sistem yang baru, itu dilakukan migrasi data yang sangat banyak dan kompleks dan repetitif, sehingga bisa dilakukan RPA untuk tujuan data migrasi, sekaligus juga untuk melakukan deploying core system misalnya di suatu environment. RPA ini juga bisa dilakukan kalau dari sisi human resource untuk onboarding new hire. Kalau di beberapa perusahaan yang ada program onboarding new hire-nya secara rutin, misalnya 1 bulan 1 kali atau lebih, gitu ya. Biasanya ada perusahaan consulting, ada bank, gitu ya. Ini bisa juga dilakukan menggunakan RPA dari sisi persiapan bagaimana employee masuk hingga siap untuk bekerja, gitu ya. Bagaimana assign, misalnya kalau dipinjamkan laptop, kemudian create user ID untuk email, untuk aplikasi tertentu sesuai roles-nya, gitu ya. Nah, itu ada di new hire onboarding. Kemudian change of circumstance, RPA juga bisa dilakukan untuk kalau misalnya satu organisasi menerapkan environment baru atau circumstance baru, misalnya new system, kemudian ada perubahan cara bekerja gitu ya. Nah, ini bagaimana mempersiapkannya itu juga bisa digunakan RPA. Ini ada beberapa di sekitar di Asia, success story menggunakan RPA. Di Singapura ada OCBC, mereduce waktu untuk pengajuan pinjaman perumahan. Kemudian di Singapura juga DBS mengoptimalisasi bisnis proses yang kompleks, ada 50-an. Kemudian ada satu bank mengimprove kinerjanya melalui RPA dengan mengurangi adanya resolution time dari sisi ATM dari 48 jam menjadi 2 jam. Dan ada beberapa lagi success story ada di Jepang dan di India. Nah, kalau kita berniat atau berencana untuk
mengimplementasi RPA. Nah, ini ada beberapa project element yang harus diperhatikan. Jadi di RPA itu ada beberapa elemen yang terlibat. Yang pertama adalah developer tools-nya. Bagaimana kita meng-create RPA bot. Salah satunya misalnya kita menggunakan tools yang paling sering digunakan yaitu UI. Path, kemudian ada juga nomor 2-nya Automation Anywhere dan Blue Prism, gitu ya. 3 itu yang biasanya digunakan. Kemudian selain studionya atau developer tools-nya, ada juga orchestration-nya atau robot controller-nya yang digunakan untuk meng-assign bot-bot yang sudah dikembangkan. Nah, setiap robot yang kita kembangkan itu ada yang ditanam atau di-embed di environment fisik user, ada juga yang ditempatkan secara virtual, misalnya di cloud gitu ya. Sekarang kan memang trennya apa-apa dilakukan di cloud base gitu ya, tidak di on-premise. Nah, yang keempat, dibutuhkan juga business users yang dibantu oleh RPA ini mereview apakah sudah benar, karena ini kan kita menyerahkan apa yang biasanya dilakukan oleh manusia ke robot yang masih bisa di-adjust lagi apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang kelima, kalau sudah di-adjust, dites gitu ya, diuji, robot-robot yang sudah dikembangkan itu diharapkan mampu untuk berinteraksi, untuk mengintegrasikan antar aplikasi, untuk menggantikan aktivitas-aktivitas yang repetitif gitu ya. Diharapkan bisa membantu user. Nah, ini ada perbandingan antara manual dan RPA. Kalau secara manual dilakukan dengan human intervention, misalnya secara berkala ada staff yang login ke sistem, cek ada pesanan baru atau tidak gitu ya. Kemudian kalau sudah confirm, nanti ada intervensi manusia lagi, apply specific pricing dan discount gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada, oh ini customer yang spesifik nih, ada special price gitu ya, nanti ada lagi intervensi manusia. Nah, kalau menggunakan RPA, itu ada beberapa aktivitas yang bisa diselesaikan oleh RPA. Bisa botnya mempull data dari customer system, kemudian bisa generate purchase order juga secara otomatis. Gitu ya. Nah, cuman nanti kalau tidak fully automatic, ada beberapa yang memang harus diputuskan oleh manusia. Nah, ini aspek-aspek yang bisa didapatkan atau benefit yang bisa didapatkan dengan mengimplementasi RPA. Yang pertama pasti efisiensi, karena SDM yang kita miliki bisa dialokasikan ke tempat lain yang membutuhkan expertise-nya dibandingkan SDM kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif gitu ya, dan bisa berpotensi terjadinya human error atau fraud. Karena bot juga bisa dijalankan 24/7 tanpa ada kelelahan dan ada keterlibatan emosional. Kemudian RPA juga menonjolkan keunggulan kontrol yang sifatnya meminimalisir fraud tadi dan compliance issue. Selain itu juga apa yang dilakukan oleh RPA diharapkan memiliki quality dan dari sisi akurasi, dari sisi ketepatan waktu dan kecepatan, karena dilakukan oleh sistem atau komputer.
Nah, dengan demikian, dengan mengimplementasikan RPA, kita memiliki competitive advantage dibandingkan kompetitor atau perusahaan-perusahaan yang memang dalam bisnis yang sama. Nah, sebelum kita memutuskan untuk implementasi RPA, ini karena ada dua sisi tadi di introduction saya sebutkan ada consulting side dan technology side. Diharapkan organisasi tidak langsung jump ke teknologi, tidak langsung misalnya memutuskan beli RPA tools tertentu kemudian kerjakan sendiri gitu ya. Nah, harus dipikirkan ada beberapa step, ada 5. Yang pertama kita pikirkan what-nya dulu. Kita assess apa yang mau diotomasi. Ada beberapa kandidat proses grup yang bisa diotomasi, kemudian sebaiknya dilakukan piloting, baik dari sisi scope maupun dari sisi misalnya lokasi atau area. Misalnya, oh ini di area luar Jakarta dulu deh, gitu. Atau di bisnis proses grup tertentu. Nah itu kalau sudah jalan, sesuai dengan harapan baru bisa di-expand lebih luas lagi. Nah, biasanya di suatu organisasi untuk melakukan implementasi inisiatif baru, itu perlu disusun business case sebagai justifikasi kenapa kita harus invest, kenapa kita harus spend waktu, spend resource untuk mengimplementasikan inisiatif ini. Nah, dalam hal ini adalah RPA. Nah, kenapa RPA ini dibutuhkan di bisnis kita? Gitu. Kemudian apa benefitnya nanti? Misalnya kalau ada hitung-hitungan finansialnya, misalnya ada ROI-nya, payback period dan lain-lain, total cost of ownership-nya seperti apa? Nah, itu menjadi justifikasi kenapa kita harus implementasi RPA. Yang ketiga adalah how. Bagaimana nanti kalau sudah diimplementasikan, sudah beroperasi nih RPA-nya, pasti mempengaruhi operating model yang sudah ada. Nah, ini bagaimana modifikasi operating modelnya, kemudian bagaimana supaya RPA ini nanti sustain, kemudian bisa digunakan sebagai modal competitive advantage bagi organisasi kita. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah the who. Siapa nanti yang akan memaintain RPA ini kalau sudah operasional? Apakah pakai third party atau mau building capability internal? Kemudian ada sourcing option-nya seperti apa? Siapa nanti akan support main vendor-nya? Siapa consulting side-nya? Siapa teknologi side-nya? Gitu ya. Ini dari sisi who-nya. Kemudian when, seberapa lama piloting-nya gitu ya. Biasanya sih piloting hanya untuk test the water, melihat apakah jalan RPA-nya sesuai dengan harapan. Ya, kalau misalnya biasanya piloting tidak lama-lama gitu ya. Tergantung jenis apa yang diotomasi, biasanya rata-rata 1 bulan sampai 3 bulan gitu ya. Kalau kelamaan nanti piloting terus gitu. Nah, kemudian setelah piloting, next step-nya apa gitu? Mau di-expand seperti apa? Apakah ada stage berikutnya ataukah piloting tahap kedua atau langsung diimplementasikan company-wide atau nationwide gitu ya. Nah, ini daur hidup dari RPA, ada stage-nya. Yang pertama, kita mendefinisikan, kita mengakses dan mendesain RPA. Nah, di sini peran dari consulting side, bagaimana memilah apa yang bisa diotomasi, kemudian bagaimana strategi otomasinya nanti, kemudian staging-stagingnya seperti apa. Di tahap kedua, implement dan deploy. Nah, ini di sini akan banyak berperan teknologi company seperti Data tempatnya Pak Steven.
nanti bagaimana membuild, bagaimana mentes tools-nya, botnya menggunakan tools yang dipilih, misalnya tadi menggunakan UiPath, Blue Prism, atau Automation Anywhere, tergantung dengan capability perusahaan dan juga karakteristik dari apa yang mau diotomasi. Karena masing-masing tools beda-beda tuh, ada plus minusnya. Kalau UiPath itu minim programming, SharePoint base gitu ya. Kalau misalnya nanti Automation Anywhere lebih ke coding, C# gitu ya. Ada beberapa yang lebih teknis, low level. Nah, ini mana yang lebih cocok, itu yang nanti akan diputuskan dan diimplementasikan. Nah, setelah diimplementasi, kita lakukan operate dan sustain supaya RPA-nya ini bisa membantu mengurangi aktivitas-aktivitas yang sifatnya repetitif, sehingga bisa mengurangi terjadinya fraud, meningkatkan tingkat compliance, mengurangi juga human error gitu ya. Nah, RPA ini juga harus dijaga supaya stabil dan optimize, sehingga perlu dimonitor dan dievaluasi. Nah, ini kami membuat suatu model RPA opportunity matrix. Jadi ada sumbu value created yang di Y itu makin tinggi, itu value yang bisa kita dapatkan. Kemudian ada level of effort-nya. Nah, mana yang bisa dijadikan kandidat untuk bisa di RPA kan? Nah, ini ada di kuadran yang kanan atas, ini adalah likely candidates for RPA. Kalau yang level effort-nya rendah, tapi gain-nya yang bisa didapatkan itu tinggi. Nah, kemudian ada second candidate, itu yang di sebelah kirinya. Nah, yang jangan diotomasi adalah yang level of value created-nya low, kemudian effort-nya tinggi, seperti misalnya melakukan project close out. Kalau closing project yang nggak bisa diotomasi menggunakan RPA, ada yang sifatnya critical atau perlu strategic decision seperti develop capital program plan, nah itu tidak bisa diserahkan ke RPA. Berikutnya ini overview dari basic process model. Ada beberapa fase untuk melakukan implementasi RPA. Pertama, kita mobilisasi project-nya dulu, project structure, kemudian kita seleksi prosesnya apa yang bisa diotomasi. Stage ketiga, memilih RPA solution mana, tools yang mana yang cocok. Kita lihat misalnya kita banding-bandingkan di Gartner, kemudian dilihat juga ada benchmarking dari perusahaan lain gitu ya. Yang keempat, jangan lupa kita lakukan POC atau proof of technique. Dicoba dulu apakah memang ini yang dibutuhkan pilihan kita gitu. Kalau misalnya memang tidak cocok, kita bisa pertimbangkan opsi yang lain. Kemudian yang 5 ke 6 adalah proses optimization dan artifact development. Artinya artifact di sini develop the bot, gitu ya, bot yang ingin kita implementasikan, kita tes botnya tersebut, kemudian bisa di roll out ke masing-masing bagian, atau kalau misalnya mau dilakukan pilot, kita roll out di pilot tersebut. Berikutnya di perbankan atau di financial services, KYC bisa dilakukan menggunakan RPA untuk pertama onboarding request, kemudian kita juga bisa menggunakan RPA untuk proof of identity verification.
upload KTP, kemudian kita bisa lihat, kita ekstrak dari image-nya gitu ya, fotonya, kemudian kita juga bisa integrasi menggunakan API untuk melakukan pengecekan. Kalau dulu namanya SLIC, sekarang IDEP misalnya, informasi debitur gitu misalnya. Kemudian bisa juga kita lakukan screening ke third party, misalnya nanti ada beberapa menggunakan Vindo, kemudian ada juga yang sering digunakan sekarang ada Asli RI untuk KYC. Bisa kita gunakan API, Open API ke sana menggunakan RPA. Kemudian bisa juga risk rating approval dan onboarding serta account creation. Karena itu bisa dilakukan menggunakan RPA. Nah, RPA ini sebenarnya digunakan untuk melakukan untuk mencapai increasing customer experience, karena otomasi yang diberikan oleh RPA ini sendiri. Kemudian ada beberapa risk mengimplementasikan RPA di financial services. Ada operational risk, tentu saja ada beberapa penolakan dalam implementasi RPA ini, misalnya nanti ada beberapa bagian atau legacy function yang akan kehilangan perannya jika memang diimplementasikan RPA. Nanti Pak Steven bisa bercerita lebih jauh lagi bagaimana case study dalam implementasi RPA dari sisi non-teknis. Kemudian dari sisi financial, risiko kegagalan implementasi, kemudian salah pilih solution, salah implementasi, gitu ya, salah hitung ROI-nya, gitu ya. Kemudian dari sisi regulatory ada risk, mana yang boleh diotomasi, mana yang tidak, gitu ya. Ada risiko-risiko dari sisi compliance, dari sisi organisasi juga. Apakah ini sudah sesuai dengan tujuan organisasi dari scope yang lebih besar. Misalnya ada tujuan organisasi dari sisi holding gitu ya, yang memang harus di-align dengan adanya implementasi RPA ini, atau justru malah RPA ini bertentangan dengan tujuan organisasi yang lebih besar. Dari sisi teknologi, ini banyak sekali risikonya. Ada risiko sumber daya manusia yang akan mengoperate RPA-nya dan mendevelop RPA-nya. Kemudian bagaimana bisa integrasi antar aplikasi, antar sistem, support untuk integrasi antar sistem yang mau di RPA itu juga menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan untuk melihat risiko-risiko secara teknologi dalam penerapan RPA. Baik, selanjutnya kita akan memaparkan mengenai integrasi RPA dengan BPMN, Business Process Modeling Notation, dan kemudian dari sisi yang lebih pragmatik lagi, dari sisi teknis, silakan Pak Steven. Pak Steven. Selamat pagi, Mas Resdi. Ya. Thank you teman-teman yang sudah
berpartisipasi. Tadi saya sempat jawab pertanyaan ad hoc di chat box, lihat banyak antusiasme, tapi mungkin nanti ditaruh di akhir session menurut Mbak Afria. Ya, oke. Saya sedikit sesuai dengan peran yang ada di kolaborasi dengan RSM. Saya coba share sedikit tentang bagaimana end-to-end proses automation itu diimplementasikan. Nah, ini saya di slide ini kalau kita lihat kombinasi antara BPMN 20 dengan RPA. Kalau kita lihat step 1 yang hijau sampai merah, 4 step pertama, itu adalah proses akses ke internet application, internet banking application atau mobile banking application, terus melakukan KYC, hingga proses keempat adalah validasi. Nah, di gambar ini proses pertama sampai keempat itu dilakukan oleh BPMN 20. Apa BPMN 20 nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Di 2 slide terakhir itu menggunakan RPA. Jadi pada saat implementasi itu kadang-kadang di RPA yang jadi bingung adalah kalau orangnya resign, terus automated prosesnya dokumentasinya nggak ada, karena itu ada di base-nya di .NET Framework gitu ya. Sehingga pas mundur ke belakang nih, prosesnya gimana, orang baru nggak ada yang tahu. Nah itu juga salah satu challenge. Sehingga banyakkan proses-proses yang rigid, terutama di financial industry, di mana itu adalah proses yang highly structured, biasanya lebih baik menggunakan BPMN 20 karena ada modelernya dan visual untuk citizen developer bisa membuat di modeler itu. Gitu. Next, Mas Rizdi. Nah, sedikit tentang BPMN 20, mungkin juga sedikit gambaran. Kalau dulu kan BPMN itu selalu jadi satu. Supaya lebih nggak teknis gimana. Artinya antara front end itu antar muka UI, jadi tampak muka aplikasi gitu ya, dengan workflow engine, dengan database engine itu biasanya jadi satu. Nah sekarang dengan adanya BPMN 20, ini proses yang headless, artinya any proses kita bisa ideally buat itu di dalam modeler, dari modeler itu dia akan generate code, dari generate code itu dia akan buat API microservices untuk di-attach di backend. Tentunya aplikasi-aplikasi yang support terhadap API ya. Nah, proses ini sebenarnya memungkinkan automation. Jadi, dan proses ini belum sampai ke robotic process automation, tetapi lebih kepada BPMN 2.0 proses. Next, Mas. Jadi mulai dari design, modeling, execution, monitoring, dan optimization. Nah, BPMN 2.0 juga penting karena di dalam suatu proses itu pasti ada proses improvement. Artinya tidak ada suatu proses yang benar-benar baku dan tidak berubah gitu. Sehingga BPMN ini tidak hanya paling efektif dipakai di RPA, tetapi bisa juga dipakai untuk proses driven digital transformation yang lain. Next, Mas. Ya, ini saya ambil contoh bahwa bagaimana end-to-end automation dengan BPMN dan 20 pada akhirnya akan berbentuk seperti microservices, artinya headless. Dan di dalam proses di slide berikutnya nanti akan saya share adalah bagaimana proses end-to-end automation dengan RPA itu dimulai dari create bot, seperti tadi yang sudah di-share oleh Mas Rizdi dengan sangat baik. Yang kedua adalah bagaimana combine itu dengan modeling di BPMN 20, dan yang ketiga adalah bagaimana membuat itu sebagai API driven, microservices. Jadi setiap bot itu adalah as a component service sendiri, independent. Oke, next, Mas. Nah, ini framework RPA. Bagaimana yang pertama adalah kita buat bot, ada studio, ada orchestration, dan sebagainya. Proses-proses yang baku dan highly regulated itu kita modeling di BPMN 20. Kalau kita lihat di yellow-nya, di blok yellow, itu adalah journey untuk end-to-end automation.
Dan di atasnya adalah bagaimana kita modernize dengan membentuk arsitektur microservices untuk RPA dan BPMN-nya. Next, Mas. Nah, ini penting banget, RPA scoring. Jadi, RPA sangat related. Jadi, baik, saya mungkin gimana, untuk artikulasinya itu adalah, RPA itu enak banget untuk inisiatif dan pada saat kita mengajukan budget ke pimpinan, biasanya di-approve. Tetapi yang susah pada saat kita eksekusinya, karena biasanya ada banyak sekali ambiguity, banyak sekali too much expectation di RPA. Contohnya, misalnya kita pengen ngambil data dari AR, accounting untuk dipublish, untuk management decision di executive level, ternyata data AR-nya tidak sama. Artinya quality datanya, ada data integration problem, ada data governance problem, ada data yang kosong dan sebagainya. Sehingga menyebabkan proses RPA itu more than just creating bot, tetapi lebih kepada make sure bahwa datanya semua terintegrasi dengan baik, datanya berkualitas, datanya memiliki governance yang baik, metadatanya sudah ada, dan sebagainya. Dan itu proses di back-end yang biasanya kita lakukan. Nah, untuk menjamin bahwa RPA itu bisa berjalan dan efektif untuk manajemen, biasanya kita buat scoring. Scoring ini untuk menghitung seberapa, biasanya kita mulai dari low hanging fruit gitu. Artinya proses-proses mana yang bisa di-automation mulai dari yang kecil. Karena mulai dari yang biasanya yang memiliki impact itu adalah yang besar gitu. Tetapi biasanya sifatnya short term kalau nggak dilakukan consulting dan dilakukan analisis assessment yang baik gitu. Sebagai contoh, kita ada implementasi di salah satu produsen makanan, mereka memproduksi coklat. Mereka ingin melakukan otomasi untuk RPA dari cabang-cabang, toko-toko, berapa penjualannya, SKU-nya berapa, yang mana, dan sebagainya. Tetapi saat SKU-nya dimasukkan, itu mereka masukkan dengan pengalaman selama puluhan tahun menjadi agen penjual coklat itu. Pada saat dimasukkan, mereka pakai term yang mereka tahu, yang sudah berubah di SAP-nya, dan pada saat dimasukkan ke SAP, dia ada orang ini sudah tahu bahwa P20 dengan P2 itu sama misalnya. Dan itu adalah proses yang agak sulit di RPA. In summary, kita ada RPA scoring untuk menilai setiap proses itu dari sisi bagaimana dia, apakah dia highly structured, apakah dia memiliki impact terhadap bisnis, yang tentunya dilakukan oleh bisnis analis kami bekerja sama dengan RSM. Next, Mas. Nah, ini beberapa risk RPA. Tadi sesuai dengan pertanyaan yang tadi saya sempat jawab secara ad hoc. Mungkin nanti bisa kita discuss pada saat Q&A lagi. Tapi yang utama adalah lack of skill resources, dalam artian lebih fokus kepada teknologi RPA-nya, vendornya datang, fitur-fitur RPA, tetapi tidak melihat bahwa RPA itu suatu journey, end-to-end journey yang melibatkan consulting, highly consulted proses. Biasanya pekerjaan saya itu dari total pekerjaan itu 30% sampai 40%, 60%-nya ada di consulting untuk make sure bahwa RPA ini berjalan. Technical ambiguity kadang-kadang juga nggak disupport oleh bisnis, dalam artian kalau kita onboarding employee tapi tidak disupport oleh HR manager, tidak disupport oleh director atau C-level, maka akan sulit. Lack of ownership dalam artian 3 bulan pertama kelihatan sangat intens untuk implement RPA, 3 bulan kedua mulai hilang dan sulit dihubungi, sehingga RPA itu agak short term sifatnya. Automating proses end-to-end, itu juga nggak gampang karena ada proses, dalam artian end-to-end itu biasanya melibatkan analisis, melibatkan gap, artinya ada gap yang harus dilakukan oleh human, sehingga proses structure-nya agak berkurang karena membutuhkan analisis manusia yang case by case.
Culture change dalam artian pengurangan karyawan, itu juga memiliki impact. Apabila sudah diposisikan seperti itu, maka biasanya gagal karena efek psikologis manusia bahwa ini akan kehilangan teman-temannya. Misalnya ada beberapa use case di rekonsiliasi, mungkin dari pemirsa ada yang punya pengalaman rekonsiliasi laporan keuangan, financial statement, rekonsiliasi bank, itu membutuhkan banyak sekali tenaga manusia, artinya yang melakukan reconcile. Nah, dengan adanya RPA ini tentunya harus dilihat dari sisi cultural change tersebut, dan itu sebenarnya menjadi peran yang sangat besar sekali untuk dari company besar seperti RSM untuk memberikan nilai tambah. Tidak hanya dari sisi implementasi teknologi, vendor RPA, maupun developer.NET Framework yang tentunya kita miliki. Kita banyak sekali .NET Framework, kita banyak sekali developer, kita banyak sekali data integrity, artinya talent, informatika, software AG, expert, tetapi part eksekusi itu meaningless tanpa ada semacam assessment yang baik, dan itu melibatkan consulting firm, yang itu sebabnya juga saya senang sekali bisa diajak berpartisipasi bersama RSM ini. Gitu. Next. Slide terakhir, ya, success factor, correct process selection, preparation, yang tentunya membutuhkan consulting company, early establishment RPA governance, bahkan kalau kita lihat di dunia, itu implementornya biasanya juga sekalian consulting company. Nah, di beberapa negara maju, consulting company adalah party yang paling pas untuk melakukan eksekusi RPA. Itu disebabkan karena yang tadi saya bilang bahwa 30-40% proses di technical itu, sisanya adalah di proses consulting. Involvement dari relevant stakeholder, ada 8 poin. Training juga menjadi penting. Change management juga menjadi penting. Ini adalah faktor-faktor yang biasanya dilakukan sebelum implementasi RPA dilaksanakan. Demikian dari saya. Kembali ke Mas Rizdi. Kita ke question and answer. Silakan. Oke. Baik. Terima kasih, Mas Steven. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat box. Ini ada dari Pak Dede, Bank Jabar BJB Syariah. Apakah RPA bisa mengakomodir untuk baca CAPTCHA pada aplikasi? Nah, ini menarik pertanyaannya, karena tujuan dari dimunculkannya CAPTCHA adalah menghindari robot, kan ada centangnya tuh I'm not robot. Nah, ini kalau misalnya kita perlu untuk input data dari screen yang ada CAPTCHA-nya seperti apa. Nah, saya coba jawab, mungkin nanti Pak Steven bisa menambahkan. Kalau di UiPath itu kan kita bisa pilih beberapa plugin atau ada fitur-fitur kecil yang bisa kita pilih di marketplace-nya UiPath. Nah, itu ada beberapa yang memang bisa untuk menangani CAPTCHA. Namun tidak semua CAPTCHA bisa ditangani karena memang macam-macam nih CAPTCHA-nya. Ada yang misalnya cari gambar truk gitu misalnya, atau masukkan kata apa nih yang ada di satu image tertentu gitu, misalnya ada kata yang random gitu ya, itu di image yang nggak bisa di copy paste gitu. Nah, itu ada beberapa yang bisa kita pilih di marketplace-nya UiPath. Namun kalau memang yang paling mudah sih, kalau memang kita kenal dengan developer dari aplikasi yang ingin kita otomasi, gitu. Misalnya sama-sama developer lokal, atau kita bisa kontak apakah bisa
kita membypass CAPTCHA tersebut untuk organisasi kita. Misalnya memang kita punya bargaining position yang baik, kita customer major-nya mereka atau kita mitranya mereka, mungkin bisa dilepas gitu ya, di waive gitu ya. Ya, mungkin Mas Steven bisa ditambahkan urusan CAPTCHA ini memang agak-agak tricky. Silakan Mas Steven. Nggak bisa didengar, mungkin mesti di-mute. Oke. Nah, waktu UiPath versi sebelumnya, versi 1 yang masih logonya biru tuh, itu CAPTCHA itu kita ngadapin masalah tahun 2017 ya, saat-saat kita awal-awal implementasi RPA. Itu CAPTCHA-nya belum bisa, sehingga kita pakai cara manual. Sekarang udah banyak yang seperti tadi Mas Resdi share, udah banyak sekali di marketplace, bahkan nggak hanya UiPath, Automation Anywhere dan sebagainya juga udah ada. Gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Faisal. Kalau mau coba-coba untuk ngoprek RPA itu sebaiknya start dari mana gitu ya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga di Bapak Ibu yang lain yang ingin coba dulu secara internal bikin lab kecil-kecilan gitu ya. Kalau paling mudah dan paling umum itu UiPath ya, Pak Steven ya. Ya. Karena mungkin di tempat Mas Resdi bisa juga bikin semacam kayak startup paket gitu, paket-paket nanti kita buatkan untuk yang kira-kira mau coba-coba gitu, Mas Resdi. Ya. Tapi intinya yang ingin saya share adalah nggak masalah UiPath juga oke, mau automation oke, malah kita pakai robot framework yang open source. UiPath pun ada yang open source, tapi intinya ada bot, ada structure bot, ada yang unstructured bot, terus ada studio buat bikin bot, dan ada orchestration. Artinya bagaimana bot itu kalau dia banyak. Dari tadi ada security-nya dan sebagainya. Itu biasanya di-manage di orchestration bot. Nah, untuk awal-awal biasanya bikin bot aja, botnya yang sendiri. Kan botnya, kalau bot sendiri tuh, botnya sendirian ngerjain. Tapi kalau dia ngobrol sama bot lain, artinya berbagi tugas gitu, siapa melakukan apa, itu biasanya mereka pakai yang bot yang structure gitu, yang lebih dari satu bot dan sebagainya. Nah, itu bisa dicoba dari yang community di UiPath atau mau coba automation di robot framework yang kecil-kecil, bisa menghubungi RSM juga untuk kita ada semacam startup package untuk yang bagaimana kita proses enable tim untuk bisa mulai mengenal RPA secara real gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Ya, betul. Nah, nyambung ke pertanyaan berikutnya tadi sebut-sebut mengenai orchestration, Pak Steven. Ada yang tanya juga bagaimana aspek keamanannya nih kalau misalnya RPA ini gitu. Kalau misalnya ada yang bisa tembus ngehack botnya kita, kemudian dimodifikasi yang harusnya kan dibukakan semua tuh, misalnya ada password SAP-nya kita atau ERP-nya kita gitu ya untuk login gitu ya. Nah, itu bisa baca codingnya, oh ternyata passwordnya ini gitu. Itu bisa jadi modalnya hacker untuk masuk ke lebih lanjut. Atau malah memodifikasi bot sehingga user tidak sadar pada saat dijalankan botnya, itu bot yang sudah dimodifikasi yang untuk mengkompromis aspek-aspek CIA atau confidentiality, integrity, dan availability dari sistemnya kita gitu. Nah, kalau orchestration menjadi jawabannya, sebenarnya orchestration-nya itu juga sebenarnya harusnya di secure juga kan, Pak Steven ya, bagaimana kita menempatkan si infrastruktur orchestration-nya ini supaya tidak rentan terhadap serangan gitu. Padahal di dalam orchestration sini sudah ada aspek security-nya. Nah, kalau di ISO 27000 itu ada pemisahan antara development, testing, dan production. Nah, apakah harus ada pemisahan itu juga untuk masing-masing
environment, orchestration-nya ada di development, ada di testing dan di production, atau orchestration itu cukup di production aja gitu. Gimana Pak Steven? Kayaknya di development dan kalau dari saya tuh, ya. kalau security itu kan kita nggak berani ini ya. Security sangat luas sekali. Dalam artian bahwa kalau kita cerita pada level botnya sendiri, itu ada orchestration-nya yang dilengkapi dengan security. Tetapi kan kalau sign in-nya, kalau login-nya, tentunya company harus punya logging management, single sign-on yang ready untuk manage itu gitu. Terus bagaimana dengan application performance monitoring-nya, yang dalam artian untuk monitor loggingnya, untuk tahu ini dari mana dan sebagainya. Jadi cukup luas kalau aspek security, tetapi ya bahwa di orchestration-nya sudah ada built-in untuk security. Tetapi sama di manusia gitu, kita dealing dengan we all human, selalu ada dalam artian kalau loginnya dipegang, bagaimana dengan kalau kita lihat dropletnya, atau kalau dia sudah dalam bentuk Dockernya ditaruhnya di Git yang Gmail misalnya. Dan itu tentunya ini digital transformation nggak hanya RPA, punya high risk dari sisi bagaimana dia govern terhadap aturan di perusahaan. Dan tentunya dimulai dari perusahaan itu apakah memiliki governance terhadap antisipasi security itu sendiri. Ya, kata kuncinya berarti di governance itu, entah itu RPA atau aplikasi lain, otomasi lain, baik itu intelligence, machine learning, deep learning dan lain-lain, nanti ada data analytics. Tetap saja kita perlu governance, risk and compliance untuk menjaga aset digital yang kita miliki. Karena sebagus apapun digital transformation-nya, kalau once terkompromise bisa menjatuhkan reputasinya kita gitu ya. Ya. Saya malah sebenarnya ada tambahan Mas Reddy. Jadi mirip banget sama kalau familiar dengan data integration. Ini persis banget. RPA ini prosesnya ada 3. Bagaimana dia melakukan proses integration, bagaimana proses quality, dan bagaimana proses governance. Mirip kalau di data kan ada data integrity, data quality, data governance. Nah, sama. Proses quality itu yang menyebabkan kita put selalu di BPMN 2.0. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman bisnis analis kita implementasi, yang dimaksud oleh user proses itu adalah proses ambigu, yang ada improvement di dalamnya pada saat. Nah, itu yang sangat sulit bagi kita pada saat kita melakukan implementasi, pada saat itu ambigu dan berubah. Sehingga kita harus bikin modeling itu di dalam format modeler BPMN 2.0 yang ibaratnya cara awamnya, ayolah berubah, kita do it instantly bareng-bareng gitu. Bersama dengan non-developer sebelum kita execute itu ke dalam proses RPA gitu. Governance juga demikian. Ya, kayaknya butuh banyak dari Mas Resdi untuk proses governance-nya terutama. Misalnya, oh iya Pak, saya bisa approve, tapi kadang-kadang kalau saya nggak ada dan saya nggak masuk, maka di-approve sama Mr. B. Nah, kadang-kadang kalau Mr. B dan saya nggak ada, maka kita bypass. Itu susah Pak. Proses itu sering kejadian gitu loh. Jadi contoh data AR. Begini Pak, jadi data AR kita Pak, pada tanggal 30 maka Pulau Jawa itu sama Pak. Nah pada saat awal kita nggak sama antara Jawa Barat dan Jawa Tengah gitu. Sehingga yang kita lakukan adalah kita melakukan rekonsiliasi manual yang dilakukan oleh Mr. X. Nah, misalnya ini yang proses ini akan jadi panjang Pak. Kelihatannya enak, tetapi itu harus kita define ke dalam ada proses improvement di situ gitu. Yang harus dibuat oleh, biasanya itu bukan area kita. Maka sekali lagi saya bilang saya honored dan saya gembira sekali diajak sama RSM karena memang ini bukan areanya IT gitu. Ini area consulting. Ya. Berarti harus ada proses improvement dulu, pembenahan bisnis prosesnya, disepakati dulu seperti apa protokolnya, baru kita undang RPA untuk masuk, kemudian mengotomasi itu. Ini ada pertanyaan menarik dari Pak Naufal dari Telkomsel. Seberapa fleksibel RPA tools dalam mengakomodasi kebutuhan dan menyesuaikan dengan sistem existing sebuah organisasi? Apakah bisa diintegrasikan dalam 3 komponen utama, input, proses, output, termasuk parameter existing di dalamnya. Dan kemudian
berupa apa saja sih itu output dari RPA tools itu sendiri. Nah, saya coba jawab dulu di awal bahwa sebenarnya automation itu bisa dibagi dua, traditional automation sama yang RPA punya. Kalau yang traditional automation, tentunya kita harus mengetahui detail secara teknis bagaimana jalannya suatu proses atau program atau software yang mau kita integrasikan, yang mau kita otomasikan. Jadi kita bisa lihat codingnya, kemudian bagaimana misalnya ada API yang dibuka gitu ya, kita oprek gitu ya. Kemudian kita coding secara manual membuat mekanisme automation-nya gitu. Nah, kalau yang di RPA adalah automation by studio gitu, atau tools gitu ya, yang sudah disediakan, ada marketplace-nya, kemudian sudah ada strukturnya, ada berupa activities, ada berupa sequence kalau di UiPath gitu ya. Nah, itu nanti di-compile jadi suatu bot. Jadi ini bot yang jalan. Kalau yang tadi traditional automation, ya tergantung kita buat automation-nya dalam bentuk apa. Nah, tentunya tidak semua RPA bukan merupakan suatu holy grail gitu ya, yang ya udah pakai UiPath aja bisa kok gitu. Ya kan tidak semua sistem mungkin sudah diakomodir dengan UiPath gitu. Misalnya ada yang sangat spesifik sekali dan jarang ada yang mau sentuh misalnya integrasi di sistem-sistem yang memang tidak umum digunakan gitu ya, atau memang customized sekali. Nah, sehingga otomasinya itu bisa hybrid tuh, bisa RPA based, bisa yang memang pendekatannya traditional automation gitu ya. Bukan begitu Pak Steven ya, ininya Pak, melihat otomasi itu ya. Jadi tidak semua bisa solve dengan RPA, dengan bot. Ya. Tapi tadi kalau nggak salah pertanyaannya soal input outputnya ya. Ya. Sebenarnya kalau boleh saya tambahin dari Mas Resdi, itu RPA itu kan sebenarnya data scraping sama web scraping sebenarnya. Jadi apapun yang kita, kalau di kita tuh pada saat kita implementasi, cara paling gampang kita mimicking orang ngekliknya itu di mana gitu. Jadi misalnya kalau saya login, saya klik, oke, login saya isi, habis itu dia keluarnya apa, kliknya apalagi, terus kita bikin recording, proses recording namanya. Nah di situ baru kita lihat, oh ya ini kayaknya banyakan web scraping. Ini kayaknya maybe 70% web scraping, 30% data scraping. Nah, kira-kira outputnya itu banyak. Bisa juga berupa data, mostly berupa data. Yang output yang bisa dilakukan oleh manusia, misalnya manusia ngetik, ya dia bisa. Manusia yang input data, bisa. Kalau kita lihat misalnya laporan generate upload CSV, download CSV dan upload ke sistem lain, definitely itu adalah low hanging fruit yang bisa dilakukan oleh RPA. Comparing data itu adalah output yang bisa di manage oleh robot RPA. Onboarding proses dalam artian misalnya, oke, Anda sudah onboard, apakah Anda sudah training, terus kontak bagian security untuk ambil badge, terus selanjutnya apakah Anda sudah tanda tangan NDA compliant, bagian legal diinformasikan bahwa ada karyawan baru bernama saya, Steven misalnya, dan sebagainya. Itu adalah beberapa output yang sebenarnya adalah high volume dan low value activities. So anything related to high volume dan low value activities itu biasanya bisa digunakan RPA. Gitu. Ya, makasih Mas Steven atas tambahan penjelasannya. Ini ada lagi dari Pak Gede Pongki lagi. Apakah BPMN 2.0? Nah tadi karena ada menyinggung BPMN ya, Business Process Modeling Notation tuh, bisa untuk mendesain juga proses bisnis sekaligus untuk menentukan pada proses mana RPA akan berjalan secara otomatis. Nah, karena ini BPMN ini hanya notasi sebenarnya Pak Pongki. Jadi bagaimana menggambarkannya supaya tervisualisasi gitu ya. Nah, kemudian kita nih tinggal brainstorming mana yang
suitable untuk di RPA, mana yang tadi Pak Stephen pernah bilang low hanging fruit-nya yang mana yang bisa kita jadikan piloting. Jadi sebenarnya tidak ada tools yang menggambarkan BPMN-nya, kemudian ada alert, ini loh yang bisa di RPA gitu ya. Ini tetap manual ya Pak Stephen? Betul? Ya. BPMN itu lebih ke ini Pak. Jadi mungkin kalau dulu yang tadi saya bilang, BPMN 2.0 itu disebutnya headless dan sudah menganut sistem microservices. Jadi bukan monolith atau SOA lagi, service oriented architecture, di mana semua solusi ada di connect, ada jembatannya, connect ke database gitu secara teknikal. Tetapi mereka lebih kepada headless. Every component is a service yang connected ke database. Gabung boleh, bisa juga boleh. Nah, konsep yang sama itu dilakukan di BPMN 2.0. Kalau kita lihat sekarang, anggapan mungkin buat orang yang user ya, yang awam. Saya punya aplikasi, biasanya saya approval-nya ke Mas Resdi. Tetapi sekarang saya harus minta approval Mas Resdi bersama dengan Mbak Afri. Dan Mbak Afri harus ke Ibu Angela. Dan Ibu Angela harus melakukan validasi lagi ke 3 orang setara dengan Mas Resdi di different department. Saya melakukan gimana? Akhirnya saya panggil developer, saya coding itu. Di coding web di backend dan ceritanya panjang. Every changes. Padahal policy changes. Requirement volatility itu udah jadi default yang mau nggak mau harus kita handle. Nah, di BPMN itu bisa kita rubah di modelernya dan dia generate new code. Kebetulan kita pakainya Camunda, jadi dia akan generate Java code. Java code itu ada di server sendiri yang any process related model di aplikasi itu, approval dan sebagainya, kirim email, yes, no, more info, approval, itu dilarikan ke server sendiri. Jadi dia sudah microservices konsepnya. Nah, database-nya juga terpisah. Jadi memisahkan antara UI engine, workflow engine, dan database engine. Modeler itu dibuat, kita plan bareng-bareng, dari situ sudah fix, kita melakukan tes, proses testing, kita jalankan, ada beberapa yang mungkin kita put RPA di situ, atau hanya BPMN 2.0 saja cukup gitu. Biasanya yang related ke approval dan sebagainya, BPMN itu jauh lebih scalable dan jauh lebih reliable dibandingkan dengan RPA. Nah, salah satu pentingnya juga BPMN 2.0 adalah standarisasi dan dokumentasi proses, di mana bagaimana kita mau melakukan proses improvement apabila diagram prosesnya pun nggak ada. Karena biasanya pada saat kita langsung ke RPA, itu kita langsung ngoding di .NET Framework. Kita dokumentasi manual dan sebagainya. Kita nggak ada gateway-nya, terus dialog box-nya seperti apa, sehingga tidak memungkinkan orang lain itu untuk melakukan review gitu terhadap proses yang kita buat. Gitu. Padahal kan sebenarnya misalnya proses accounting, kan nggak hanya orang accounting, ada orang pajak di situ, ada orang bisnis di situ, misalnya cara perhitungan komisi dan sebagainya. Ada orang collection di situ yang juga ingin tahu tentang diagram itu. Nah, bagaimana we articulate those processes ke dalam semua stakeholder. Kalau tidak ada modeler, itulah pentingnya BPMN 2.0. Mudah-mudahan menjawab. Nah, challenge berikutnya adalah bagaimana memberikan wewenang itu atau porsi bisnis proses side itu modelernya ke orang bisnis, jadi bukan ke IT. Walaupun BPMN itu erat kaitannya dengan IT, tapi bagaimana shifting bahwa yang bisa mengubah-ubah di modeler ini nanti untuk di-generate jadi code itu harusnya non-IT gitu. Nanti serahkan pada IT pada saat menjahit menjadi codingnya gitu. Nah, ini yang masih jadi PR banyak organisasi bahwa kalau yang ada BPMN-nya tetap aja dikasih ke IT. Padahal harusnya sih sudah mulai belajar bagaimana membaca BPMN, bagaimana memodifikasinya sehingga bisa kolaborasi nih antara IT dengan bisnis sehingga microservices-nya bisa jalan. Itu pentingnya sebenarnya company seperti RSM, Mas Rizky. Kalau boleh saya tambahkan, saya ada use case satu misalnya bagaimana mereka menentukan kategori produk di salah satu leasing company. Itu mereka jualnya mobil dan mereka nggak mau jual motor, hanya mobil dulu. Ini sekarang udah beres. Tetapi
di cabang Ambon itu penjualan motor yang paling banyak. Dan misalnya dia hanya jual merek Honda. Ternyata di sana yang laku adalah Suzuki. Nah, bagaimana proses ini pada saat kita bikin aplikasi dan integrasi data dan automation di dalamnya, orang bisnisnya marah. Karena mereka merasa, you don't understand me, bisnis di sini hanya 20% tanpa motor Suzuki. Itu dan akhirnya kita harus balik lagi melakukan so many changes, unnecessary changes, yang harusnya bisa diperbaiki kalau kita punya the same visibility terhadap modeling yang akan kita lakukan, automation yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan eksekusi itu. Iya. Itu juga bisa lebih mudah kalau perannya diberikan lebih banyak ke orang bisnis. Benar. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Angga dari BTPN. Bagaimana governance untuk RPA, misalnya secara spesifik, mengenai penggunaan user LDAP yang harus melakukan perubahan password secara reguler. Nah, ini kalau saya tangkap pertanyaannya adalah, bagaimana governance-nya nih kalau misalnya LDAP itu, kan ada governance-nya tuh, untuk bagaimana secara berkala merefresh password-nya ya, diganti. Nah, apakah itu bisa diintegrasikan juga atau diaplikasikan juga untuk governance-nya RPA gitu ya. Mungkin Pak Angga bisa diklarifikasi pertanyaannya, Pak Angga. Apa terkait dengan LDAP ini? Pak Angga masih ada? Betul kata Pak Angga gitu ya. Jadi sebenarnya bisa kan diintegrasikan dengan LDAP atau Active Directory gitu ya kalau di Windows ya, Pak Steven. Jadi nggak ada masalah. Bisa banget. Jadi kalau apalagi kalau Active Directory ya, kan made in Microsoft bareng tapi kalau LDAP kan belum tentu. Artinya, tapi intinya bisa, itu pasti bisa. Dan hanya nambah satu proses lagi bahwa setiap eventnya adalah ada tambahan satu event bahwa tiap 3 bulan mereka reset password. Ya, itu Pak Angga. Kemudian ada juga dari Alpha BTIM, UiPath compatibility dengan Windows 7. Kayaknya UiPath Windows 7 nggak masalah, kompatibel Pak Alpha? Nggak tidak ada isu. Kemudian sama mungkin saya tambahkan Mas Ridi. Ya. Sebaiknya sih kalau satu proses buat coba-coba nggak apa-apa, buat testing di Windows klien ya. Baiknya sih di server, Windows Server ya, untuk coba bikin itu, karena kan dia prosesnya itu high load. Biasanya CPU consumption-nya lumayan tinggi loh itu. Oh, oke. Ya, ini kan concern dari sisi performance ya. Mungkin kalau concern-nya Pak Alpha tadi compatibility dengan Windows 7, tapi kalau misalnya memang mau digunakan nanti untuk production, ya alangkah baiknya menggunakan yang lebih high performance. Ya, gitu. Maksud saya di Windows 7 kan terbatas biasanya laptopnya atau device-nya ya. Nah itu akan habis ngerjain dia sendiri gitu. Itu pengalaman. Ya jadi nggak sengaja ngerjain karena tipikalnya high CPU RPA itu, memori dan CPU. Ya, ini ada Mas Angga lagi dari BTPN, tambahan pertanyaan. Mungkin tadi kita offline sebelum mulai pernah ngobrol juga sama Pak Steven mengenai resistensi implementasi RPA ini ya. Ada beberapa yang ya RPA-nya diimplement, tapi sebenarnya supaya for the sake of menggugurkan kewajiban, ini loh udah RPA, padahal ada yang sesuatu yang disembunyikan yang tidak di-RPA-kan yang tidak sesuai dengan misalnya keadaan di kantornya atau di organisasinya, bisa mengurangi pendapatan pihak-pihak tertentu dan lain-lain. Nah, ini terkait dengan bagaimana menghitung ROI-nya dari sisi finansial
implementasi RPA ini gitu ya. Tadi sempat disinggung juga total cost of ownership, terus kemudian dilihat juga misalnya jangan-jangan implementasi RPA ini malah lebih mahal kalau kita tujuannya ingin mengurangi karyawan supaya lebih akurat, lebih efisien, tapi implementasinya bisa jauh lebih mahal gitu misalnya. Kalau dihitung dengan misalnya gaji data entry staff atau clerical staff yang melakukan aktivitas repetitif tersebut gitu ya, misalnya let's say UMR naik sedikit gitu ya, terus dikali berapa personel, terus kita setahunkan kok jauh lebih sedikit ya, mending pakai manusia aja gitu ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Kita harusnya hitung bagaimana kalau terjadi satu kelelahan, salah input, misalnya kita lakukan pakai beberapa probability, misalnya dalam 1 bulan kecenderungan orang lelah gitu, misalnya kalau setelah 8 jam bekerja gitu ya, nanti salah input misalnya disimulasikan salah input 1 digit, misalnya 1 transaksi gitu, itu berapa kerugiannya gitu. Misalnya kalau salah input salah upload dokumen tertentu gitu ya, secara finansial seperti apa. Jadi dilihatnya bukan hanya dari cost, tapi dari potensial loss yang akan dialami jika memang personel tersebut melakukan one prestasi, fraud, penyalahgunaan, kelelahan, atau ketidakstandaran, atau dari sisi compliance dan rule terhadap proses yang diotomasi gitu ya. Gimana Pak Stephen, cara menghitungnya bukan dari total cost-nya saja, tapi potential loss-nya sebenarnya? Saya sering dikasih hitungan begitu pas mau implementasi, biasanya untuk proses budgeting gitu. Kalau di Indonesia ada beberapa case ya, saya lebih suka bilangnya tidak mengurangi karyawan, tetapi memanusiakan manusia untuk lebih berpikir yang seharusnya human going to be gitu. Seperti analyzing, evaluating, bukan pekerjaan yang low value dan high volume. Kita pernah ngitung untuk proses, tapi ini related ke data center infrastructure ya, di mana kita setiap bulan itu biasanya tim IT melakukan backup tuh, datanya di backup, VM-nya dicek, firmware update-nya dan sebagainya. Nah itu mereka melakukan tune up lah, misalnya untuk VM-nya di tune up gitu. Itu kita melakukan proses otomasi RPA di situ, itu lumayan menguntungkan karena yang dilawan, yang di-compare adalah pretty expensive resource gitu. Tetapi pada saat kita ketemu dengan rekonsiliasi bank, misalnya di daerah dan sebagainya, pengalaman kami adalah kalau di less than 3 years, maka TCO-nya akan kalah. RPA. RPA sendiri juga kan yang tadi seperti Mas Resdi bilang, bahwa selain ROI, tetapi juga benefit dari sisi integration, standardization, prone for error gitu. Yang sebenarnya cost yang paling besar di organisasi adalah hal tersebut gitu. Itu sih dari saya. Ya. Tapi kita bisa bantuin Mbak berdua dengan RSM untuk minta, artinya kalau perlu kita melakukan assessment layak atau tidaknya RPA ini dijalankan untuk suatu proses bisnis tertentu. Nanti Pak Angga tinggal kontak, kita datang untuk melakukan assessment gitu ya. Ya, penyusunan business case sih sebenarnya. Verifikasi biasanya CFO atau C-level ingin diyakinkan sebenarnya apa sih ini barang RPA ini yang memang lagi banyak dibicarakan, kemudian why should we implement, kemudian berapa duit gitu ya, kemudian biasa kalau misalnya dari sisi financial berapa lama balik modalnya, payback period, kemudian ROI-nya berapa gitu, terus kemudian total cost of ownership, jangan-jangan ada hidden cost-nya nih, license kah,
maintenance kah, hardware gitu ya, hardware yang mesti di-upgrade secara berkala dan lain-lain. Terus kemudian SDM-nya belum lagi gitu ya, perlu programmer dedicated atau enggak. Nah, itu yang perlu dibukakan cakrawalanya atau matanya ke C-level, bagaimana pentingnya RPA ini dan seberapa besar investasinya, dan kalau misalnya memang tidak besar di depan, tahapnya tuh seperti apa supaya hasilnya maksimum tapi investasinya juga tidak terlalu wasting gitu ya. Itu. Nah, ini dari saya list pertanyaan sih sudah habis nih. Apa mungkin ada yang mau ditanyakan lagi baru di chat box? Silakan, atau bisa japri nanti dari tim BD kalau ada pertanyaan bisa lewat email ke email saya juga bisa langsung. Misalnya kita mau menjadwalkan diskusi lebih lanjut, kita adakan Zoom meeting lanjutan, misalnya dari Pak Pongki di Telkomsel, kemudian tadi Pak Angga dari BTPN, nanti timnya kita bisa arrange untuk further discussion. Bisa Zoom, atau kalau misalnya memungkinkan nanti kalau pandemi sudah mulai reda lagi nih, Omicron, bisa kita lakukan visit. Silakan, Pak. Demikian Mbak Afri, dari sesi tanya jawabnya, diskusi. Sudah tidak ada pertanyaan di listnya saya nih, di chat box juga. Oke Pak, di close aja mungkin Pak. Ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu semua, diskusi yang sangat seru mengenai RPA, beberapa pertanyaan yang menunjukkan antusiasme dan curiosity bagaimana RPA ini nanti diimplementasi, kalau misalnya mau ngoprek mulainya dari mana dulu gitu ya, terus kemudian ada dari sisi security dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa membuka cakrawala kita mengenai tren teknologi yang sekarang ini nih, RPA. Ditunggu further discussion-nya dari Bapak Ibu sekalian untuk kami RSM bisa sama-sama berdiskusi dan memberikan services terkait dengan RPA ini bersama Pak Steven dari Delta Data. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dari kami. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.